Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menelusuri jejak Islam di kota Manado tidak lepas dari keberadaan kampung Islam yang sudah ada sejak akhir tahun 1700-an. Kampung Islam yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting memiliki catatan sejarah penting terhadap awal masuk dan berkembangnya agama Islam di kota Manado. Dari catatan sejarah, syiar Islam yang pertama menyebarkan agama Islam di wilayah ini adalah para pedagang dari Maluku dan Maluku Utara, di mana sebagian besar mereka adalah mubalik, kemudian disusul dengan para pendatang dari Jawa dan bahkan dari Timur Tengah, tepatnya demikian, kita hanya bisa mengurangi 8 atau 9 tahun sebelum masjid awal itu dia berbangun. Kira-kira 1790. Dan pada tahun itu, transit perdagangan secara internasional dibuka di Manado, yaitu dengan perdagangan cingkeh dan rempah-rempah lain di Ternate. Jadi 1700-an itu sudah buka transit Manado. Das berarti lalu lintas perdagangan, lalu lintas daripada perorangan itu sudah bebas. Karena pada waktu itu tahun 1602, 1602 itu Belanda buka salah satu badan yang monopoli membeli cengkeh di Ternate, kalau sekarang Kadin. Nah, pada waktu itu namanya VOC. Jadi Belanda mengangkat satu badan yang dikatakan VOC, yaitu untuk membelikan rempah-rempah di Ternate. Dan pada saat itu Manado sudah menjadi transit perdagangan. Jadi perdagangan-perdagangan yang berlaku di Indonesia Timur itu sudah ada. Dan berbawaan dengan itu orang-orang masuk keluar, termasuk orang-orang masuk di kampung Islam ini. Dan menurut naskah yang saya terima dari Ustadz Bahmi, yang datang di kampung Islam ini itu orang-orang Maluku dari Ternate, Ambon. Nah, kedatangan ramainya umat Islam dan masyarakat umumnya itu hikmahnya pada 4 perang, yaitu perang Indonesia melawan Belanda tahun 1830-an, itu akhir perang Diponegoro. Nah, oleh karena itu
akhir perang Diponegoro, banyak tawanan-tawanan dari Pangeran Diponegoro, termasuk sebagian sejarah menerangkan 68 keluarga itu datang ke Ambon, terus ke Ternate, terus ke Manado, yaitu di Jaton sana. Nah, apa alasan mereka itu taruh orang Jawa di Jaton? Karena menurut penyelidikan daripada orang Belanda, tanah di Jaton cocok dengan tanah di Jawa, yaitu bisa melaksanakan sawah dan ladang. Itu. Jadi dianggap bahwa Belanda membuang Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo dan anak buahnya itu bisa hidup dengan mereka itu berusaha sawah. Letak masjid yang berada di jalur jalan protokol menandakan bahwa jamaah masjid yang melaksanakan sholat di masjid ini bukan saja jamaah masjid awal Fathul Mubin, namun ada juga jamaah masjid lain yang kebetulan lewat dan menunaikan ibadah sholat. Karenanya, kemakmuran masjid awal di kota Manado ini tetap terjaga. Dengan kapasitasnya adanya masjid ini, maka di sini jamaah-jamaah sini yang hadir untuk sholat berjamaah, ini bukan rata-ratanya ada orang kampung Islam. Ada juga dari luar. Bahkan juga ada pengurus-pengurus masjid yang lain yang juga suka sholat berjamaah di masjid ini. Kemungkinan dalam hal ini juga masalah pelayanan dan juga adaptasi daripada keimaman dan juga takmir serta jamaah di sini yang siap. Siapa saja yang mau bergabung sholat berjamaah di sini, tetap itu kami sediakan dan selalu itu ada pendekatan interaksi secara hubungan masyarakat ataupun berjamaah. Di sini kami tetap membaur dan tidak ada sengketa. Justru masjid ini dijaga oleh agama Kristen. Ada Pak Hengki Bapona itu. Kemudian juga kami ini rata-rata ini berdarah bercampur. Kalau saya Rincap, ini dari Minahasa, dari suku Bantik. Kemudian nenek saya orang Sanger, Sanger Tamako, Marga Tumoho. Kemudian Pak Haji Dula ini Minahasa juga, bermarga Dien. Ini ada di Minut, ada juga Minahasa Induk. Begitu juga Pak Prof ini paman saya. Ini juga berdarah Minahasa, dari Yan, campuran Parengkuan. Kemudian juga yang lain-lainnya, termasuk Pak Aruji. Jadi hubungan-hubungan inilah, sehingga tidak ada sengketa-sengketa apalagi masalah sara. Masjid ini telah mengalami 6 kali renovasi, dan pada 3 tahun lalu masjid ini dirombak total dan dibangun kembali. Masjid ini sudah kita bisa manfaatkan pada 2016, sholat mulai dari lantai bawah ini, yaitu merupakan basement di bawah atau serbaguna, yang merupakan tempat ibadah yang pokok, yaitu di lantai 2 dan lantai 3. Dan kegiatan ini sama-sama kita lihat sementara berjalan, di atas masuk pada kegiatan pembuatan plafon. Dan ini juga mendapat swadaya dari masyarakat, yang jumlahnya itu kurang lebih 4-5 miliar. Karena nilai daripada pembangunan ini kurang lebih ada 18 miliar. Jadi ini kurang lebih baru 60%. Insya Allah tahun depan atau akhir tahun ini kita sudah akan sholat di lantai 2. Sebagai bukti dari keberadaan kampung Islam yang telah ada sejak zaman dahulu, Kru Jejak Islam melakukan ziarah di makam yang terletak kurang lebih 200 meter dari lokasi masjid, juga masih berada di jalan protokol.
Dua makam ini diyakini merupakan makam penduduk yang bermukim di kampung Islam. Makam para pendahulu yang masih terawat hingga sekarang ini mencerminkan bahwa pemukiman umat Islam di kota Manado telah ada sejak berkembangnya syiar agama pembawa rahmat bagi sekalian alam ini.